أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan Abah di rumah dan sahabat-sahabat muslim di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kali ini kita bisa live kembali di acara NBA, yaitu acara kesayangan kita, ngobrol bareng Abah. Ya, itu pasti dia betul. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari beberapa sponsor, terutama mungkin bisa dilihat ada di atas sini. Dan seharusnya jadwal malam ini itu tentang tauhid yang insya Allah sebenarnya dibawakan oleh Ustadz Mukhrodin, tapi berhubung beliau berhalangan, maka kita sapa dulu sahabat sejati kita yang peran pengganti yang merupakan penasihat dari Abah. Beliau adalah Abah Hilmi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Yang dikenal juga dengan Ustadz Doyo Wardaya, yang merupakan sebagai pendiri dan sekaligus penasihat dari Abah. Bagaimana kabarnya keluarga di rumah, Ustaz? Ya di musim-musim wabah ini mungkin aktivitasnya kurang begitu kurang begitu mobile gitu ya. Alhamdulillah banyak di rumah. Iya. Malam hari ini kita akan membawa sebuah tema yaitu tauhid, yang intinya adalah dalam subtema urgensi tentang tauhid. Mungkin nanti langsung saja dijelaskan sama sahabat saya ini, Abah Hilmi, kira-kira itu makna tauhid yang harus dipahami oleh seorang muslim itu sebenarnya seperti apa gitu. Mungkin bisa langsung dirincikan singkat saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Abah Zahwa ya. Betul, sebetulnya malam ini jadwalnya Abah Mukhrodin gitu. Bapak Kiai Mukhrodin Juhad, karena beliau berhalangan jadi akhirnya kita jadi supir tembak gitu ya, membawakan atau obrolan mungkin ya tentang materi tauhid. Nah, tadi disinggung oleh Abah Zahwa bahwa apa sih tauhid itu, seberapa penting tauhid itu gitu kan. Sebetulnya tauhid itu sangat penting ya, karena ini menyangkut harga mati gitu ya. Harga mati bagi seorang mukmin itu tentang tauhid. Bahkan kalau kita mau mengkaji lagi, para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid itu. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya memang mendakwahkan tauhid. Jadi di visi diutusnya para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah gitu. Nah, lalu apa sih tauhid gitu? Kalau mungkin sahabat FB semua, kalau kita sederhanakan, mentauhidkan tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ikhlas ya, yang tentu saja anak-anak kita barangkali yang sudah punya cucu hafal gitu ya. Surat yang pertama kali dihafal biasanya Al-Ikhlas. Surat favorit. Betul, surat favorit gitu ya. Favorit para imam juga biasanya gitu.
anak-anak gitu, dan imam-imam di kita itu al-ikhlas. Apalagi kalau nanti nih menjelang bulan Ramadan di tarawih kita itu jadi surat favorit. Tentunya ada makna yang sangat mendalam tentang al-ikhlas. Salah satunya di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa gitu. Nah, ada yang unik di sini, Allah tidak menyebutkan qul huwallahu wahid. Satu kan wahid, tetapi di sini digunakan kalimat ahad. Karena kalau wahid kan ada isnain, ada salas, ada arba'ah, ada 2, ada 3, ada 4, ada berbilang. Tetapi kalau ahad itu esa, tunggal, satu-satunya. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu tunggal esa, tidak ada yang lain. Itulah tauhid. Nah, tadi kembali ke pertanyaan di awal, bahwa apa sih tauhid? Tauhid itu adalah mengesakan Allah. Gitu. Kalau mungkin bagi yang membaca doa iftitahnya pakai kabirau, itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu kan. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku gitu ya, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah semesta alam. Itu adalah salah satu esensi dari tauhid. Jadi orang beriman, manusia itu memang harusnya ketika dia berada dalam fitrah yang benar, yaitu harus bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan segala sesuatunya, hidup matinya, bisnisnya, semuanya itu hanyalah untuk Allah. Jadi itu sederhananya seperti itu. Gitu. Itu mungkin sederhananya. Nanti insya Allah kita lanjut. Ya, sahabat F di rumah, tauhid merupakan suatu esensi terhadap kita mengakui dan sesungguhnya terhadap keesaan Allah. Kemudian kita kan sebagai seorang muslim nih, itu urgensinya terhadap seorang muslim itu, peran tauhid itu seperti apa itu? Jadi istilahnya itu pentingnya tauhid sebagai seorang muslim kan itu sebagai nyawa ya. Lah itu nanti akan mencerminkan seperti apa gitu jadi terhadap seorang muslim gitu. Mungkin itu. Baik, Abah Jahwa dan pemirsa FB sekalian, seberapa penting sih tauhid bagi seorang muslim? Tadi sama saya sudah disinggung di awal, bahwa tauhid adalah harga mati. Tanpa tapi, tanpa nanti, tidak ada ditawar-tawar dan lain sebagainya. Itulah tauhid. Seberapa penting? Sangat penting. Bahkan kalau menurut saya, kalau manusia mati dalam tidak memiliki tauhid itu sangat rugi. Hidup tidak bertauhid dia rugi, apalagi nanti kalau mati. Gitu. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis gitu ya, salah satunya mengatakan bahwa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, barang siapa yang di akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka baginya surga. Nah, maksud di sini la ilaha illallah itu kan tauhid. Karena esensi dari tauhid adalah la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau kita sering sederhanakan diterjemahkan itu, la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sangat penting sekali. Seorang manusia ketika tidak memiliki tauhid is nothing, dia tidak memiliki apa-apa. Walaupun hartanya berjibun, pangkatnya tinggi, jabatannya misalkan mentereng gitu ya, titelnya banyak, berjejer gitu ya, depannya banyak, belakangnya banyak lagi gitu kan, sampai sudah nggak muat di nemtek itu, kalau tidak memiliki tauhid itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mengesahkan Allah, karena jelas di Quran surat Al-Bayyinah itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang yang tidak bertauhid, orang musyrik, orang kafir itu tetap dijuluki sebagai ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruknya makhluk. Nah, ini bukan kita ini intoleran, bukan. Ini adalah doktrin agama Islam. Saya yakin semua agama punya doktrin yang sama, meyakini kebenaran kan gitu.
Tauhid ini adalah harga mati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegang erat tauhid ini baik dalam kehidupan, baik itu dalam bisnis kita, gimana caranya bisnis yang sesuai dengan kaidah tauhid. Bagaimana politik kita, politik yang sesuai dengan kaidah tauhid. Bagaimana rumah tangga kita sesuai dengan kaidah tauhid. Sehingga harapannya nanti ketika kita hendak meninggal sedang sakaratul maut itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Sehingga nanti di akhirat kita itu betul-betul diakui umatnya Rasulullah SAW dan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu. Ya pemirsa FB di rumah, tauhid merupakan satu-satunya memang sesuatu yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim gitu. Terus begini, ini kan sekarang di akhir zaman ya Ustaz ya. Jadi kemungkinan memang banyak manusia-manusia atau umat-umat yang mungkin agak terseok-seok gitu, jadi memegangnya gitu ya. Jadi seolah-olah itu memang memegang tauhid itu seolah-olah memegang sebuah bara api di akhir zaman itu. Lah itu kita bagaimana caranya untuk memegang dan pokoknya memegang teguh erat tauhid terhadap itu dari setiap umat ini supaya tetap terjaga dan teguh dalam hati gitu untuk menghadapi akhir zaman gitu. Oke, terkait dengan bagaimana sih di akhir zaman ini mempertahankan tauhid. Nah, sebelum masuk ke situ, kita sedikit kupas tentang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam ilmu tauhid itu terdiri dari nafyu wal isbat. Nafyu itu apa? Nafyu itu penafian, peniadaan. La ilaha itu adalah sebuah kalimat peniadaan, nafyu. La ilaha, jadi kita kosongkan dulu segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Sesembahan selain Allah. Kita kosongkan, kita percaya ke ke kuburan, ke batu, menyembah gunung dan lain sebagainya. Bahkan kita menuhankan katakanlah jabatan, uang, itu kosongkan dulu. La ilaha, kita kosongkan dulu, nolkan dulu, zerokan dulu. Baru nanti itu diisbat, diisi. Sama apa diisinya? Setelah kita kosongkan, baru ilallah. Diisi dengan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang senantiasa lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harapannya itu akan menghujam ke dalam qalbunya, ke dalam dadanya gitu ya, ke dalam keyakinannya yang mendalam gitu ya, pegang teguh kuat-kuat, terus kemudian diamalkan dalam perbuatannya. Jadi la ilaha illallah itu seperti itu. Jadi dia itu tujuan hidupnya adalah Allah. Dia datang dari Allah, hidup untuk Allah dan akan kembali ke Allah. Itu prinsip hidup tauhid. Jadi tauhid itu tidak hanya sebatas dipahami sesederhana barangkali tidak menyembah kubur saja. Tetapi justru tauhid ini luar biasa ya. Bahkan ketika kita, mohon maaf, sekarang yang lagi fenomenal itu Abah Zawa terkait fenomena selfie ya. Kita nggak terasa tuh. Kita habis sholat selfie, aduh adem habis sholat cepret gitu ya. Berharap kita upload di Facebook, berharap banyak jempol tuh gitu kan yang ngasih like. Itu kan riya. Sedangkan riya itu termasuk syirik kecil. Sedangkan menurut para ulama, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, naudzubillah. Karena apa? Karena ibadahnya itu ditujukan untuk pengen dapat pujian. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah itu, aku khawatirkan di akhir zaman itu, Rasulullah itu khawatir itu dengan kemusyrikan, bukan musyrik menyembah gunung, menyembah matahari, tetapi memamerkan amal. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena riya itu merupakan syirik kecil. Dan sekarang ini menjadi fenomena yang lumrah, barangkali saya sendiri masih terjebak di situ. Kita sedikit-sedikit pengen foto gitu ya, ngupload di Facebook, di status WA, berharap orang lain itu ngasih pujian, gitu ya, hebat gitu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau sudah kholik kecanduan gadget gitu ya, medsos itu, sebelum tidur kita ngasih status WA, nitip gitu ya, tidur dulu, habis tidur tuh yang dicari WA gitu, yang dicari tuh handphone, dilihat dia Facebooknya udah berapa yang komen, udah berapa yang like. Ini bahaya sekali gitu. Ini merusak
tauhid. Karena ibadah dan aktivitas itu disandarkan bukan kepada keridhaan Allah. Bahkan ketika tidak ada yang komen, tidak ada yang like, itu kecewa. Kan gitu. Ini bahaya sekali. Seolah-olah Allah tidak dipedulikan, tetapi pujian dari makhluk, dari manusia sangat diinginkan sekali. Gitu. Jadi ini nyambung ke pertanyaannya di akhir zaman ini, gimana sih memegang tauhid salah satunya? Salah satunya itu godaan terbesar barangkali ya kalau saat ini. Kalau kita nyembah kuburan, ini sudah jarang ya. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Nyembah batu, nyembah gunung, barangkali di tengah-tengah kaum muslimin saat ini sudah tidak begitu tidak begitu ramai ya kemusyrikan seperti itu. Walaupun di beberapa daerah masih ada. Tetapi banyak fenomena justru yang membahayakan ketauhidan. Di antaranya tadi yang sederhana saja, yang hampir setiap kaum muslimin punya, yaitu tentang di dunia maya ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah masalah fikroh. Fikroh atau pemikiran yang merusak kaum muslimin. Di mana kaum muslimin itu saat ini banyak terjangkit virus skularisme. Dia itu memiliki keyakinan bahwa agama dan kehidupan harus diagama dan dan kehidupan publik harus dipisahkan. Gitu ya. Masalah agama ya di masjid, masalah dagang, masalah bisnis jangan bawa agama. Itu bahaya. Padahal Islam itu tidak dipisah-pisah seperti itu. Bagaimana cara ekonomi itu ekonomi syariah sesuai dengan syariat Islam. Tidak menggunakan ekonomi kapitalis ribawi. Bagaimana politiknya itu politik Islam. Tidak menggunakan politik demokrasi yang berasaskan manfaat dan suara rakyat, suara Tuhan. Ini berbahaya sekali bagi tauhid. Nah, justru kalau berbicara tantangan akhir zaman sekarang itu lebih kompleks ya. Walaupun sama di masa Rasulullah itu juga dahsyat gitu ya, Rasulullah sampai 13 tahun kan diintimidasi gitu dan lain sebagainya. Bahkan 13 tahun pertama di Mekah itu kan ayat-ayat yang turun tentang ketauhidan. Gitu. Jadi di akhir zaman ini kita sangat penting sekali memegang tauhid karena cobaan kita makin banyak, bahkan lebih beragam. Lebih beragam. Tips-tipsnya adalah saya pikir teruslah kaum muslimin kita terus belajar, terus mengkaji, terus mendekati para ulama, mendengar kajian-kajian para ustadz yang akidahnya lurus gitu ya. Sekarang kan banyak tuh YouTube dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita ganti trennya. Bawalah gadgetmu ke dalam surga gitu. Sehingga apa? PC punya gadget itu buka YouTube, dengarnya kajian. Facebook share yang baik-baik tentang dakwah, tentang tips-tips positif dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tadi tipsnya ya di akhir zaman ini adalah terus belajar, kemudian tidak lupa berdoa kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang bisa membimbing kita, memberikan hidayah. Tentunya berjalan di atas rel ketauhidan. Hanya Allah satu-satunya zat, gitu seperti itu. Ya, pemirsa MB di rumah, berarti memang tauhid adalah sebuah sesuatu yang memang harus dipegang oleh setiap muslim, dan memang di akhir zaman ini seperti memegang bara api gitu. Jadi berjibun dari berbagai sudut sisi itu memang godaannya selalu ada. Kemudian sebagai closing penutup akhir ini Pak Ustadz, sudah Isa ya? Apa sudah Isa? Belum ya. Ini tenang aja ya. Kira suaranya jauh-jauh kan ada suara-suara suara-suara mic. Ini ya, mungkin kita bisa Pak Ustadz bisa ceritakan sebuah kisah sirah nabawi apa-apa mungkin sirah tentang ketauhid yang bisa menginspirasi kita, terutama rekan-rekan Abah di rumah dan juga sahabat-sahabat muslim FB di rumah, yang bisa menginspirasi dan membuat kita termotivasi untuk selalu kita berpegang teguh terhadap ketauhidan ini. Monggo. Ya, baik. Sebetulnya kalau bicara masalah sirah sahabat Rasulullah dan para sahabat, itu adalah generasi emas ya, generasi terbaik gitu kan. Generasi terbaik itu kan di masanya Rasulullah dan para sahabat, kemudian summaladzina yalunahum, kemudian setelahnya summaladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Berarti itu tingkatannya itu ada 3 generasi. Itu yang disebut dengan khairu ummah.
umat terbaik. Yang pertama generasi Rasulullah dan para sahabat, kemudian tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah kaum muslimin, dia itu beragama Islam yang bertemu dan belajar bersama sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Itulah tabi'in. Nah, itu generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Generasi terbaik ketiga adalah tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Nah, dia itu belajar ke tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Jadi generasi emas umat Islam itu ada di situ. Jadi kalau umat Islam sekarang, kalau saya mengutip perkataannya Imam Malik gitu ya, kalau umat ini tidak akan baik sebelum umat ini kembali mengikuti umat terbaik di masa tiga itu. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu makanya banyak sekarang kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada kelompok salaful ummah. Kita misalkan ada saudara kita ada yang menisbatkan diri sebagai salafi. Itu salaf itu kan, salafi itu merujuk kepada Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu kan belum lagi ada misalkan dalam dunia pendidikan, ada ustadz misalkan Budi Ashari itu yang merujuk dari situ konsep pendidikannya dan lain sebagainya gitu kan. Dan sedang berlomba-lomba kaum muslimin itu untuk menggali mutiara-mutiara yang terpendam di dalam sirah para sahabat. Nah, lalu apa sih salah satu contoh inspirasi? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan kalau kita bicara tentang keagungan Rasulullah, para sahabat tidak akan cukup kayaknya semalam. Setiap detik kisah hidupnya itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan keteladanan. Bahkan kalau saat ini barangkali apa iya ada orang-orang seperti itu gitu. Seperti misalkan saya contohkan kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Padahal itu bukan di kelompok Umar bin Abdul Aziz, itu agak jauh ya. Umar bin Abdul Aziz itu sampai dia seorang khalifah, kalau lewat ke tempat zakat, gudang zakat, dia menutup hidung. Karena apa? Karena dia tidak mau mencium bau misik hasil zakatnya kaum muslimin. Karena khawatir di akhirat itu wangi misik itu yang tercium akan dihisab. Bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumahnya itu ditanya, Anda ini mau ngobrol urusan pribadi atau urusan negara? Kalau urusan negara, dia nyalakan lampu itu. Tetapi kalau ngobrolnya urusan pribadi, dia matikan lampu. Sama tamunya itu ditanya, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, kenapa engkau mematikan lampu? Kata Umar bin Abdul Aziz, ini adalah dibiayai oleh negara minyak ini. Kalau engkau ngomong pribadi, saya nggak mau pakai fasilitas negara. Ini kan kalau masa sekarang kayaknya apa ada orang seperti itu. Dan ini ada. Itu padahal cicitnya Umar bin Khattab. Lalu bagaimana dengan kakek buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bahkan seperti waktu ketika terjadi peceklik hebat, Umar bin Khattab itu sampai dia itu saking ingin merasakan penderitaan rakyatnya, dia tiap hari itu hanya makan roti kering dan minyak. Sampai di film Omar itu sampai digambarkan tubuh Umar bin Khattab yang tinggi besar itu jadi kurus dan agak hitam kebiru-biruan. Bahkan Umar bin Khattab pernah sampai memanggul itu gandum yang diberikan kepada penduduknya, seorang khalifah. Gitu. Tetapi terkait dengan ketauhidan, saya ingin mengajak kita bernostalgia ya kepada sebuah kisah tentang seorang budak belian, budak hitam yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang tadinya dia itu seorang budak, mohon maaf karena waktu itu budak itu dianggap kasta terendah. Budak itu dianggap kasta terendah, dia diperjualbelikan bahkan di pasar. Bahkan kalau bekerja itu di majikannya, paling budak itu hanya dikasih beberapa genggam kurma. Seolah-olah budak itu manusia yang tidak berharga. Nah, tetapi ketika Islam datang menyentuh kepada budak dari Habasyah ini, yang kemudian kita kenal menjadi muazin kesayangan Rasulullah, yaitu Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Bilal itu ketika dia masuk Islam diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal itu digebugin, diseret ke tengah padang pasir yang kita suka lihat di film itu, The Passenger itu ya. Bilal itu dibuka bajunya, dicambukin, bahkan di sirah 60 biografi sahabat itu sampai bibirnya itu pecah, ininya rusak badannya.
dipukulin rame-rame, kaki tangannya diikat, ditindih pakai batu besar. Lihat di sini keimanan Bilal bin Abi Rabah. Kalau bukan karena tauhid, kalau bukan kekuatan iman, kayaknya dicoba segitu beratnya, kita akan murtad. Jangankan dicoba oleh ditindih batu besar aja, diuji oleh corona sekarang aja, akidah kita itu mulai goyang. Seolah-olah kita itu lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Kita keluar rumah, kita cuci tangan dan lain sebagainya, tetapi mata kita jelalatan ngelihat perempuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mensucikan diri, tidak beristighfar, tidak bertobat. Bukan takut corona kok, takut banget gitu. Tapi giliran ke Allah mata kita jelalatan, jarang kita beristighfar. Oleh corona aja kita goyah, tapi berbeda dengan Bilal bin Rabah. Bilal itu ketika dihimpit batu yang besar, Umayyah bin Khalaf itu meminta bahwa untuk murtad. Apa yang dikatakan Bilal? Bilal hanya mengatakan ahad dan ahad. Menurut para ulama, kenapa Bilal mengatakan ahad? Karena waktu itu surat yang baru dihafal baru Qul huwallahu ahad. Bayangkan, satu surat Qul huwallahu ahad bisa menahan beratnya batu yang begitu besarnya. Bagaimana kalau Al-Quran yang dihafal? Wajar kalau para sahabat sedikit mereka bisa menaklukkan 2/3 dunia waktu itu. Itulah generasi tauhid, generasi robani yang insya Allah mudah-mudahan di akhir zaman, entah itu generasi kita menjadi batu bata untuk mempersiapkan lahirnya kembali generasi-generasi tauhid di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu pemirsa FB di rumah, berhubung ini sudah ada sebagian daerah yang sudah masuk waktu Isya ini. Kalau masjid di sebelah sini belum ini, karena memang biasanya agak sedikit ke sini. Ini mungkin sudah kita akhiri saja ya acara ini. Kemudian ada himbauan untuk rekan-rekan Abah dan pemirsa muslim di rumah. Bagi yang punya kelebihan harta bisa menyisihkan waktu atau mungkin tenaga atau mungkin hartanya untuk Al-Fatih Care, yaitu sebuah sebuah komunitas program dari Abah yang berada di naungan ATM yang yang concernnya untuk membantu korban-korban yang terdampak corona. Jadi bukan yang langsung, tapi untuk masyarakat yang kekurangan, yang terdampak akibat lockdown ini, akibat wabah corona. Mungkin bisa disalurkan nanti mungkin bisa di komen atau mungkin di messenger ini yang akan kita live-kan di sini, bisa dituliskan di komen di bawah nanti rekening sama atas namanya nanti akan dikasihkan, dan kemudian hartanya akan kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu saja, insya Allah besok malam kita akan dilanjut dengan materi dan pembicara yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kekurangannya kita minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.